Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada era Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang-orang non-muslim dikeluarkan dari Jazirah Arab. Hal ini tidak dilakukan pada era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maupun Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu. Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya kaum Yahudi yang berkomplot dengan kaum kafir untuk memerangi kaum muslim yang diusir dari Madinah. Muhammad Hussein Haikal dalam bukunya yang berjudul Umar bin Khattab menyebutkan keputusan Umar tersebut sebagai langkah baru. Khalifah Umar bin Khattab memerintahkan kepada Ya'la bin Umayyah agar Nasrani Najran mengosongkan perkampungan mereka dengan mengatakan, "Selesaikanlah urusan mereka, dan janganlah mereka diganggu dari agama mereka. Keluarkanlah barang siapa yang masih berpegang pada agamanya. Tempatkanlah muslim, dan berkelilinglah di tempat yang sudah dikosongkan. Kemudian, biarlah memilih sendiri tempat lain. Katakan kepada mereka bahwa kita mengeluarkan mereka atas perintah Allah dan Rasul-Nya untuk tidak membiarkan ada dua agama di Jazirah Arab." Selanjutnya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Orang yang masih berpegang pada agamanya hendaklah keluar. Kemudian kita beri mereka tanah seperti tanah mereka sebagai pangkuan mereka kepada hak kita, dan memenuhi janji kita memberi perlindungan kepada mereka sebagaimana diperintahkan Allah, menggantikan hubungan mereka dengan tetangga-tetangga penduduk Yaman dan yang lain yang sudah menjadi tetangga-tetangga mereka di pedesaan." Haikal menyebutkan sebagian orang mengira bahwa kebijakan Khalifah Umar bin Khattab ini melanggar apa yang sudah ditempuh oleh Rasulullah dan diteruskan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq. Kalangan orientalis berpegang pada alasan ini untuk menyerang Sayyidina Umar. Tetapi kalangan sejarawan muslim mengemukakan beberapa ulasan, ujar Haikal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan perjanjian dengan umat Kristiani Najran untuk tidak diganggu dari agama mereka. Sepanjang mereka memelihara perjanjian itu, beriktikad baik dan tidak menjalankan riba, tetapi ternyata mereka menjalankan riba dengan melipat gandakan, jadi mereka sudah melanggar janji, maka Sayyidina Umar berhak mengusir mereka dari semenanjung. Sumber lain menyebutkan bahwa mereka saling berselisih di antara sesama mereka, dan setelah perselisihan makin memuncak, mereka meminta kepada Sayyidina Umar agar mereka dikeluarkan dari perkampungan itu. Dan yang lain lagi mengatakan bahwa setelah kedudukan mereka makin kuat, Sayyidina Umar khawatir, maka mereka pun dikeluarkan. Baik sebagian sumber ini autentik atau semua tidak, menurut hemat saya, penyebabnya tidak terletak pada rencana kerja Sayyidina Umar untuk mengeluarkan mereka dari semenanjung, tetapi pada ketentuan umum politik negara yang oleh Sayyidina Umar tidak diyakininya, lalu dengan tegas dan adil ia laksanakan, tulis Haikal. Menurut Haikal, untuk melihat ketentuan ini, baik kita singkirkan dulu tuduhan bahwa Sayyidina Umar fanatik, seperti yang dilontarkan oleh kalangan orientalis. Mereka mengatakan itu berdasarkan keyakinan orang pada masa kita sekarang tentang kebebasan beragama sebagai suatu argumen untuk menyalahkan tindakan Sayyidina Umar. Sudah tentu ini salah sekali, dengan menutup mata kepada kenyataan. Kenyataannya, pada masa Sayyidina Umar, agama merupakan dasar yang paling utama
dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka yang berbeda dengan agama masyarakat umumnya atau yang melawannya, bagi mereka termasuk hukum melawan agama, dan pihak penguasa sah memerangi mereka bahkan wajib. Untuk itu, Nabi Muhammad SAW diperangi ketika mengajak orang menyembah Allah dan agama Allah, dan karena agama pulalah mereka terjadi perang dahsyat antara Romawi dengan Persia. Keadaan tetap berjalan demikian di Eropa dan di luar Eropa, sampai pada waktu belum berselang lama ini dari zaman kita. Demi agama pula pecah perang salib antara Islam dengan Kristen. Untuk itu pula terjadi beberapa tragedi pembantaian antara Katolik dengan Protestan. Haikal menjelaskan Rasulullah SAW sudah mengadakan perjanjian dengan kaum Nasrani Najran karena kesatuan politik di semenanjung ketika itu belum ada. Letak Najran berdekatan dengan Yaman, yang sejak waktu lama sebelum Nabi Muhammad SAW dan sebelum Nasrani mereka memang hidup dalam paganisme. Sesudah Rasulullah wafat dan digantikan oleh Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu, Yaman termasuk pelopor yang murtad dan memberontak kepada kekuasaan Madinah. Jadi wajar saja Abu Bakar mengadakan perjanjian dengan kaum Nasrani Najran seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kesatuan agama. Perang Ridho sudah dapat menumpas kaum murtad dan pemberontakannya sekaligus, yang menyebabkan mereka habis, kemudian diteruskan dengan perang Irak dan Syam. Dari sini, kemudian tergalang persatuan dan kesatuan politik dan kesatuan agama di segenap penjuru semenanjung. Semua itu melahirkan sebuah kedaulatan dengan Madinah sebagai ibu kotanya dan kepala pemerintahannya, Khalifah Rasulullah. Tatkala Sayyidina Umar memegang kekuasaan, menurut Haikal, semua faktor penyebab lahirnya perjanjian Najran di masa Nabi dan masa Abu Bakar sudah tidak ada lagi. Sudah tiba saatnya Sayyidina Umar harus memikirkan suatu rencana baru dalam politik negara yang akan dapat menyatukan semua bagian dari utara sampai ke selatan semenanjung, dan Madinah menjadi ibu kotanya yang tidak tersaingi, tuturnya. Bahwa sekarang seluruh kawasan Arab sudah menjadi sebuah negara kesatuan dengan satu agama, dipimpin oleh orang yang sudah disepakati pengangkatannya. Maka layak sekali apabila pemimpin ini berusaha membuang semua unsur yang akan mendatangkan kelemahan. Banyaknya suku bangsa atau agama yang berbagai macam yang mempunyai kekuasaan mutlak pada penduduk adalah salah satunya. Inilah kenyataan yang berlaku dan tetap berlaku. Kita melihat misalnya macam-macam perjanjian yang diadakan sampai waktu akhir-akhir ini mengenai perpindahan kelompok-kelompok dari jenis ras yang sama ke dalam satu lingkungan yang sama, tambah Haikal. Atas dasar itu juga, suatu bangsa beradab tidak dibenarkan menganut lebih dari satu ketentuan hukum. Hal-hal yang menjadi pegangan Islam tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada agama Kristen. Islam mengharamkan riba, Kristen membolehkan. Islam mengharamkan minuman keras, Kristen tidak mengharamkan. Dasar Islam tauhid, dasar Kristen trinitas. Waktu itu, ketentuan-ketentuan ini dan yang semacamnya berlaku ketat. Orang tidak dapat menenggangnya seperti sekarang, atas nama kebebasan beragama atau berkeyakinan. Tidak heran apabila Sayyidina Umar bersikeras tidak mau membiarkan ada dua agama di Jazirah Arab.
Orang-orang Arab di semenanjung itu semua menerima dan rela hanya dengan satu agama sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sesudah pernah sebagian murtad pada masa Abu Bakar Asy-Syiddiq kemudian kembali lagi. Kesatuan agama itulah yang menjamin ketentraman dan kuatnya persatuan mereka. Dan jangan ada di antara mereka yang tidak seagama yang memberontak, yang akan mengganggu ketentraman dan merusak persatuan mereka. Itulah yang dilakukannya, dan itu pula sebabnya ia memanggil Ya'la bin Umayyah untuk mengeluarkan orang-orang Nasrani dari Najran. Haikal mengatakan tindakan Sayyidina Umar dalam hal ini patut dipuji, bukan diserang dan disalahkan. Acuan mereka pada apa yang pernah dilakukan oleh kaum mayoritas dari kalangan Katolik atau Protestan ketika mereka menekan lawan sektenya sampai mereka dibunuh dan disiksa dengan berbagai macam cara. Bahkan pesan pertama yang diberikan Sayyidina Umar kepada Ya'la, jangan sampai ada orang memperdaya dan menggoda umat Nasrani Najran dari agama mereka. Biarkan mereka bebas sepenuhnya, ingin tetap dengan agama mereka, atau akan berpindah kepada Islam. Mereka agar diberi tanah yang sama di luar semenanjung Arab seperti tanah mereka itu. Dengan demikian, mereka tidak dirugikan, dan apa yang dilakukan Sayyidina Umar itu sama seperti yang dilakukan negara-negara beradab dewasa ini. Ketika ada suatu golongan atau ras menghadapi pembagian perpindahan ke tempat golongannya yang mayoritas, bahaya perselisihan di kalangan mereka dengan tetangga-tetangga tidak akan lebih berbahaya daripada dengan golongan mayoritas yang berada di sekitar mereka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dari pembahasan singkat kali ini dapat memberikan manfaat baik bagi kita semua. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.